Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlianti dengan NIM 2002102 dari kelas 3-in-1 6 HST Stekom Sabta Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas review jurnal keempat dengan judul Analisis Kebutuhan Storage dan Bandwidth serta Perencanaan Jaringan Internet pada Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan berbasis website. Pada review jurnal ini, ada beberapa pembahasan yang akan dibahas. Namun sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang akan saya review. Untuk judul sama seperti halaman sebelumnya, yaitu Analisis Kebutuhan Storage dan Bandwidth serta Perencanaan Jaringan Internet pada Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan berbasis website. Penulis jurnal ini yaitu Erwin Ar-Rahman Malik, Helvi Susilawati, dan Ade Rukmana dari institusi Universitas Garut dan tahun terbit pada tahun 2022. Topik permasalahan yang diangkat pada jurnal ini adalah membahas tentang analisis storage dan bandwidth yang dibutuhkan untuk suatu website penyedia layanan kesehatan dalam kurun waktu 1 bulan dengan rata-rata pasien berobat sebanyak 2.000 orang. Pada jurnal ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu bagaimana metode deskriptif dan prototyping bekerja dalam proses analisis kebutuhan storage dan bandwidth pada layanan kesehatan. Lalu, apa saja sih kebutuhan storage dan bandwidth layanan hosting yang dibutuhkan pada sistem yang telah dirancang, serta bagaimana hasil uji provider penyedia internet yang tergolong pada kategori QoS yang bagus berdasarkan dengan parameter yang telah dihitung. Pembahasan pada jurnal ini membahas tentang analisis kebutuhan storage dan bandwidth untuk suatu sistem informasi pelayanan kesehatan berbasis website, menggunakan metode deskriptif dan prototyping pada proses penelitiannya. Untuk memaksimalkan proses kinerja, maka diperlukan jaringan internet dengan QoS dari jaringan internet untuk memenuhi nilai standar yang bagus. Pada gambar di samping merupakan gambar desain topologi jaringan internet, di mana pada penelitian di jurnal ini, pendesainan dan simulasi topologi jaringan internet dilakukan dengan memanfaatkan GNS atau Graphical Network Simulator 3 sebagai software untuk merealisasikan hal tersebut dengan Wireshark sebagai software untuk menganalisis paket jaringannya. Teori yang diangkat pada jurnal ini yaitu tentang analisis storage dan bandwidth yang dibutuhkan untuk suatu website penyedia layanan kesehatan menggunakan metode deskriptif dan prototyping yang bekerja dalam proses analisis kebutuhan storage dan bandwidth. Pada jurnal ini juga, data yang dianalisis yaitu banyaknya pasien yang berobat dalam kurun waktu 1 bulan, alur pelayanan kesehatan yang akan digunakan, sistem dan kelengkapan pelayanan terhadap pasien yang berobat, serta fasilitas yang terdapat di tempat penelitian. Pada teori ini juga menjelaskan tentang bagaimana hasil uji provider penyedia internet yang tergolong pada kategori QoS yang bagus berdasarkan dengan parameter yang telah dihitung sebelumnya. Kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini yaitu untuk kelebihan, pada jurnal ini proses analisis yang dilakukan sangat detail dan jelas tentang bagaimana perencanaan kebutuhan storage dan bandwidth yang dibutuhkan spesifikasi dari penyedia layanan hosting dalam kurun waktu 1 bulan penggunaan dengan rata-rata pasien berobat sebanyak kurang lebih 2.000 orang. Sedangkan untuk kekurangannya, yaitu tidak adanya penjelasan lebih mendalam tentang setiap kategori parameter QoS, serta bagaimana sih penjelasan tentang proses perhitungan secara lebih rincinya
Kayak seperti nilai ini dapatnya dari mana, kenapa hasilnya ini. Di sana tidak menjelaskan lebih dalam bagaimana hasil itu didapatkan. Jadi untuk orang awam yang tidak mengetahui, mereka harus mencari tahu sendiri apa itu parameternya, bagaimana proses perhitungannya. Untuk kesimpulan pada jurnal ini, yaitu untuk metode deskriptif, yaitu metode yang menjelaskan pemanfaatan suatu aplikasi dalam peningkatan keuntungan dan menekan biaya. Pada jurnal ini digunakan untuk menganalisis bandwidth dan storage serta jaringan. Sedangkan metode prototyping yaitu metode di mana membuat dan merancang suatu sistem atau perangkat yang akan dikembangkan kembali. Dalam jurnal ini digunakan untuk membangun sistem informasi serta membangun perencanaan jaringan internet. Kebutuhan akan storage dan bandwidth dalam kurun waktu 1 bulan, yaitu harus lebih besar dari 2,1 GB atau gigabyte untuk storage dan harus lebih besar dari 175 GB untuk bandwidth dengan rata-rata pasien sebanyak kurang lebih 2.000 orang. Dan yang terakhir, dari hasil uji provider pada kategori QS yang bagus berdasarkan dengan parameter yang telah dihitung, menghasilkan rata-rata nilai indeks dari parameternya, yaitu bernilai 3 dan 4. Dan beberapa parameternya yaitu throughput dengan kategori bagus, packet loss yang didapat dari pengambilan data yaitu dengan kategori sangat bagus, parameter delay dengan kategori sangat bagus, dan nilai jitter yang didapat yaitu dengan kategori nilai sangat bagus. Opini pada jurnal ini yaitu pada proses analisis yang dilakukan pada jurnal ini sangat detail dan jelas tentang bagaimana sih perancangan kebutuhan storage dan bandwidth yang dibutuhkan dalam kurun waktu 1 bulan penggunaan. Namun, pada penjelasan proses perhitungan, tidak menjelaskan lebih mendalam tentang setiap kategori parameter QS serta bagaimana penjelasan tentang proses perhitungan secara lebih rinci, sehingga para pembaca yang tidak memiliki pengetahuan tentang QS diharuskan untuk mencari tahu sendiri apa sih QS itu dan bagaimana sih proses perhitungannya secara lebih rinci agar tidak terjadi kesalahan dalam proses perhitungannya. Demikian penjelasan tentang review jurnal keempat dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.